Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Mutia dengan NIM P003410200034 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme non-protein nitrogen. Selanjutnya saya masuk pada pembahasannya, yaitu non-protein nitrogen adalah senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Non-protein nitrogen yang terdiri dari senyawa-senyawa nitrogen seperti asam amino bebas, alkaloid, vitamin, dan nitrat. Jenis-jenis non-protein nitrogen, yang pertama ureum, yang kedua kreatinin, yang ketiga asam urat, yang keempat amoniak. Fungsi non-protein nitrogen, yaitu ureum. Fungsi urea adalah untuk mengetahui adanya diskusi pada ginjal. Selanjutnya kreatinin. Fungsi kreatinin sangat berguna dalam mengevaluasi fungsi ginjal. Yang ketiga, asam urat. Asam urat berfungsi sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Dan yang terakhir, amoniak. Fungsi amonia adalah sebagai regulasi elektrolit dan pH. Selanjutnya, ureum. Ureum merupakan end product yang paling bebas dari protein dan asam amino. Proses katabolisme protein ini berlangsung di dalam hati atau hepar. Nilai normal pemeriksaan pada ureum yaitu 1,7 sampai 8,3 milimol per liter atau 10 sampai 50 miligram per desiliter. Gejala klinisnya yaitu muntah, kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, kram otot, anemia, kelainan jantung. Kadar kelainan urea yaitu pada peningkatan kadar urea. Peningkatan kadar urea disebabkan gagalnya mekanisme yang bekerja sebelum filtrasi oleh glomerulus, gagal ginjal yang kemudian menyebabkan gangguan ekskresi urea. Obstruksi saluran kemih di bagian bawah ureter, kandung kemih, atau uretra yang menghambat ekskresi urin. Selanjutnya, penurunan kadar urea. Sering dijumpai pada penyakit hati yang berat, karsinoma payudara yang sedang dalam pengobatan dengan androgen yang intensif, pada akhir kehamilan, dan malnutrisi protein jangka panjang. Selanjutnya, kreatinin. Kreatinin adalah produk akhir dari metabolisme. Kreatin otot, kreatinin fosfat atau protein. Disintesa dalam hati, ditemukan dalam otot rangka dan darah yang direaksikan oleh ginjal ke dalam urin. Nilai normal pada pemeriksaan kreatinin yaitu pada laki-laki 0,9 sampai 1,5 per 100 mikron liter. Selanjutnya pada wanita yaitu 0,8 sampai 1,2 per 100 mikron liter. Selanjutnya kelainan kadar kreatinin. Peningkatan kadar kreatinin berhubungan dengan gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, nekrosis, tabular akut, glomerulonefritis, nefropatik, diabetik, hipertensi, esensial, dehidrasi, leukemia. Selanjutnya, penurunan kadar kreatinin dapat dijumpai pada distrofi, otot tahap akhir, miastenia gravis. Selanjutnya, asam urat. Asam urat merupakan produk akhir utama
dari metabolisme asam nukleat dan purin. Pada manusia melalui jalur umum akhir untuk konversi ksatin dengan menggunakan ksatin oksidase menjadi asam urat. Sintesa asam urat terjadi di hati. Nilai normal pada pemeriksaan asam urat yaitu pada laki-laki 3,4 sampai 1,0 mg per desiliter. Selanjutnya pada wanita kurang dari 5,7 mg per desiliter. Dan pada anak-anak 2,5 sampai 5,5 mg per desiliter. Dan yang terakhir pada lansia 3,5 sampai 8,5 mg per desiliter. Gejala klinisnya yaitu yang pertama artritis akut, sering kambuh dan menahun. Yang kedua, pada jaringan ditemukan tonjolan-tonjolan atau tophus, yaitu di sekitar sendi, tulang rawan, telinga, bursa, ginjal, dan katup jantung. Selanjutnya, kelainan kadar asam urat. Peningkatan kadar asam urat pada orang dengan senyawa purin berlebih, konsumsi alkohol berlebih, berat badan lebih, gangguan fungsi ginjal, penyakit degeneratif atau hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Konsumsi obat seperti diuretik atau peluruh air kencing, dan aspirin, atau pencegahan serangan jantung. Asam urat juga dapat meningkat dikarenakan faktor genetik pada pria usia di atas 30 tahun dan wanita yang telah menopause. Selanjutnya, kadar asam urat turun pada pasien yang diterapi dengan obat yang bersifat urikosurik atau zat yang meningkat ekskresi asam urat dalam urin sehingga mengurangi konsentrasi asam urat dan dalam plasma. Selanjutnya, amoniak. Sejumlah kecil amonia terbentuk di dalam diabsorpsi dari usus serta di metabolisme di dalam hepar. Sumber amonia adalah diaminasi asam amino pada perombakan protein dan pemecahan protein dalam usus oleh bakteri usus. Oksidasi deaminasi dari asam amino terjadi di hepar, terutama dilakukan oleh glutamat dehidrogenase mengkatalisis deaminasi alfa sampai glutamat menjadi alfa ketoglutarate dan merupakan salah satu sumber amonia yang termasuk ke dalam siklus urea. Ekskresinya lewat ginjal. Nilai normal pemeriksaan amonia yaitu 3,5 sampai 7 mg per desiliter. Kelainan kadar amoniak yaitu kadar amoniak meningkat pada sereosis hati dengan ensefalopati atau ensefalopati hepatikum adalah suatu kelainan di mana fungsi otak mengalami kemunduran akibat zat-zat racun di dalam darah yang dalam keadaan normal dibuang ke hati. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan non-protein nitrogen. Pemeriksaan non-protein nitrogen untuk mengetahui fungsi ginjal. Pada gangguan ginjal, sering ditemukan kadar non-protein nitrogen di dalam darah
meninggi sehingga dikenal dengan istilah azotemia. Baik, itulah hasil dari baik, itulah saja penjelasan tentang metabolisme non-protein nitrogen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.